kali ini spesial tentu dalam rangka Hari Ulang Tahun Indonesia ke-80 ya. Dalam series ini kami akan membahas berbagai macam topik mulai dari ekonomi, politik, kebudayaan dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Oke, dan kali ini kita akan menggali point of view alias POV-nya dari sosok YouTuber, content creator yang kontennya unik karena mengangkat banyak sekali hal-hal yang jarang kita bahas di obrolan sehari-hari, tapi ternyata tuh penting dan sangat insightful untuk kita tontonin. Nah, seorang YouTuber kali ini adalah Mas Elvi dari channel YouTube Elvi Way. Hai. Halo Mas Elvi. Hai. Oke, halo. Gimana ini? Kita mulai dari apa dulu ini? Dari apa dulu? Perkenalan ya? Kayaknya memang Mas Elvi-nya yang lebih excited gitu Iya. ya. Yo, excited lah. Podcast pertama saya lah. Oh, podcast pertama. Jadi kayak jadi wow banget ya gitu. Yo, Sebagai bosannya podcast banget. pertama sebagai content creator Iya. alias slash YouTuber. Sebagai narasumber. Iya. Oke. Gitu. Kita mulai dari apa? Cerita saya dulu. Boleh. Awal mula gimana? Inisiatif ya langsung Iya, ya. boleh. Yo, tak inisiatif aja ben enak. Bisa memulai karir sebagai content creator khususnya di YouTube ya kan ya. YouTube itu bukan platform yang easy loh gitu ya kan ya, dan ternyata akhirnya bisa konsisten, meledak, punya audiens. Dan kenapa memilih konten-konten yang unik, mungkin Mas Alfi bisa ceritain deh. Jadi gini, saya itu ya dulu kuliah di jurusan sosiologi. Iya, satu kampus sama kamu kan. aku senior ya. Nah, saya kuliah di jurusan sosiologi dan entah kenapa ketika saya kuliah itu saya kayak jatuh cinta gitu loh sama disiplin ilmu saya. Nah, di tengah-tengah perjuangan hidup, di tengah COVID, di tengah apa ya namanya ya, di tengah dunia yang gonjang-ganjing dan makin nggak apa istilahnya itu jadi kayak Tidak menentu. tidak menentu. Akhirnya saya bekerja lah sebagai seorang wartawan. Oke. Wartawan di media lokal, nggak perlu saya sebutkan lah, nggak terkenal juga. Jadi kegiatanku pas jadi wartawan niku ya cuma jalan, berangkat liputan, pulang, jalan, berangkat liputan, pulang. Beritanya pun banyak yang titipan. Paham kan? Tak rasa teman-teman paham kan dunia jurnalistik. Habis itu saya kayak ngerasa gini ya, oh kok nulis di dunia jurnalisme itu kok diwatur-atur ya. Aku nggak iso mengeluarkan otakku sih kok duar. Wow, ini ngomong gateli udah digarap. Oh, ini ada sesuatu yang nggak play kan kudunya harus disikat. Nah, saya tiap hari itu dikontrol kayak gitu. Akhirnya saya mikir, wah aku nggak iso kok ini terus, Ra. Akhirnya mikir, tahun kemarin di tengah pemilu 2024 tepatnya tanggal 1 Januari aku ngerilis video tentang pemilu sih. Oh, Pertama kali tentang pemilu, kritik pemilu, video panjangnya itu durasinya itu 45 menit. masih ini ya awal. Awal dan masih apa ya bahasanya ya, saya berusaha sekuat mungkin di konten pertama walaupun hasil eksekusinya tidak sebagus itu, tapi secara narasi itu aku bahas bukunya Edward Aspinall sih tentang politik uang di Indonesia pada saat itu. Nah, seiring waktu berjalan aku mikir, wih lumayan ya YouTube ini duit. Aku berhentilah dari pekerjaanku sebagai jurnalis dan mulai fokus mulai berusaha untuk membangun channelku ini. Channelku mungkin sekarang masih belum terbangun secara yang muasif. Enggak, aku ya kudu konten kreator sing sangar-sangar apa sing view-ne iku mesti ben tayang iku oleh 100.000 apa 200.000 enggak kayak gitu. Tapi aku berusaha sebaik mungkin gimana caranya aku itu bisa menyediakan sebuah sudut pandang yang kalau bisa dibilang itu non mainstream. Yes. Sebuah sisi yang nggak pernah dilihat oleh banyak orang. Terakhir video saya yang berhasil itu adalah saya bisa melihat, saya berusaha untuk melihat NU sebagai entitas yang berisi dengan feodalisme. Itu NU yang berisi feodalisme. Sebagai entitas organisasi yang isinya itu feodal dan juga banyak problematika lah di dalamnya. Bisa dilihat sendiri sih di kontenku. Ya, nanti bisa cek di kontennya Mas Elvi. Iya. Oke, so and then sampai sekarang gitu ya kan yang berkarya terus. Terakhir kemarin ngangkat topik juga Prabowo-fobia ya. Prabowo-fobia. Kalau konten terakhir saya Prabowo-fobia itu sebenarnya saya tujukan jadi gini. Saya itu orang yang tipenya kalau bikin konten itu nggak bisa satu konten selesai karena ya mungkin karena saya belajar filsafat ya akhirnya tradisi berpikirnya itu harus runut, harus selesai, harus tuntas. Akhirnya daripada saya bikin video 3 jam kan ya nggak mungkin coba saya delok, Pak. Nabi ya ada nggak bisa delok itu. 3 jam dulu aku ngomong ya, akhirnya saya bikin pecah jadi oh ini subtema ini tapi dalam satu art yang sama. Nah, Prabowo-fobia itu saya bikin untuk menutup art politik. Jadi ada 4 video untuk yang serial politik itu 4 atau 5 ya aku lupa. Pokoknya tak tutup dengan Prabowo-fobia itu. Dalam series itu lah. Jadi kayak video penutup. Oh, pemilu sudah selesai, sekarang apa yang muncul? Prabowo-fobia. Nah, Prabowo-fobia itu apa? Ya gini,
Ya kalau pengen selengkapnya sih silakan tonton videonya. Sebenarnya itu kayak gini. Saya kenapa kok ngomong Prabowo fobia? Secara definisi ini ya nggak kayak Islamophobia yang ketakutan tanpa alasan gitu ya, bukan. Tapi sebenarnya saya berbicara Prabowo-fobia itu saya pengen mewakili suaranya orang-orang kecil yang nggak punya exposure media, nggak punya ruang untuk nyangkem kayak orang-orang banyak. Saya pengen mewakili ketakutan mereka dan berusaha untuk mendefinisikan ketakutannya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Di mana itu? Mendefinisikan ketakutannya. Mendefinisikan ketakutan dari kayak gini loh Mas. Prabowo menjadi presiden itu kan kalau bisa dibilang ya Prabowo jadi presiden itu pakai citra yang sangat-sangat wapi, nyewante, gewemoy, oke gas kayak gitu kan ya. Tapi kalau kita lihat dari background dan sejarahnya, wah ada banyak kengerian yang bisa kita lihat. Kedekatannya dengan Pak Harto misalnya. Aktivis, sorry, bisa disensor nanti. Penembakan aktivis lebih tepatnya ya. Penembakan aktivis dan banyak hal lainnya yang mungkin saya lebih sering lupa untuk mendefinisikan itu. Nah, masyarakat ini tuh punya rasa takut tersendiri terhadap Prabowo. Ya. Orang kecil dimanapun ya, ini kalau saya ngambil kerangka ini ya sebenarnya itu kita itu kan manusia itu kan hidup di dalam narasi. Semua orang itu hidup di dalam narasi politik, narasi sosial budaya, dan saya yakin kalau saya takut kepada Prabowo, pasti ada satu atau dua orang lain di tempat yang lainnya juga itu juga takut dengan Prabowo. Yang merasakan yang sama. Ada ketakutan, wih ojo-ojo iki orde baru balik, kasarnya kayak ngono. Apa meneh saya menulis itu pas kemarin niku RUU TNI. Menulis skripnya itu pas RUU TNI, apa RUU militer iku yo. Jadi hatinya benar-benar terasa ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau skripnya Prabowo itu kalau yang dari kontennya itu sebenarnya saya lebih banyak menganalisis pidatonya. Jadi saya gunakan analisis wacana kritis sih sebenarnya kan, menganalisis pidatonya. Maksudnya Prabowo itu koyo apa sih? Kok bisa ya narasi ini diinterpretasikan dengan rasa takut? Tapi menurut Mas Alfi sendiri, kita perlu fobia nggak sih sama Prabowo? Sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat nggak secara sinis ya, secara kritis aja ya, nggak perlu banget. Tapi kalau di poin konten saya yang kemarin itu saya cukup sinis. Karena just dari awal aku nggak mendukung Prabowo untuk menjadi presiden. Aku nggak mencoblos, ya aku nggak nyoblos lebih tepatnya. Ketakutan apa sebenarnya yang muncul dari masyarakat terhadap Prabowo? Ketakutan apa sih sebenarnya? Ketakutan gini, kadang ketakutan itu ya. Ketakutan apa sih yang bakal muncul? Satu, yang pertama yang bisa dideskripsikan dan didefinisikan itu pasti ketakutan balik Orde Baru. Oke, kembali Mereka pasti takut Orde Baru. Terlepas kita tahu atau nggak tahu Orde Baru itu model apa, narasi dan wacana soal Orde Baru itu wis menakutkan. Terus kalau ditanyai, menakutkannya kayak gimana? Yombo pokoknya medeni. Nah itu, maka dari itu Prabowo-fobia itu muncul. Cerita-cerita kayak orang hilang misalnya. Terus apa itu jenenge pengkritik tiba-tiba ditembak, ada Petrus. Oh, Petrus ya? Ada Petrus dan lain sebagainya. Itu kan mengerikan. Terlepas kita tahu faktanya itu bener atau enggak, tapi kita tetap takut, Pak. Makanya tak tulis Prabowo-fobia. Bisa rasional, bisa nggak rasional, tapi pada faktanya ketakutan itu ada. Tapi kalau kita lihat dengan itu kan waktu pas masih masa RUU TNI ya. Kalau dilihat sekarang. Kondisi sekarang. Nah, sekarang kita 80 tahun Indonesia Merdeka nih. Kita kan mencoba merefleksikan lah 80 tahun Indonesia Merdeka gitu ya kan ya. Berkaca dari kontennya Mas Alfi ini sekarang menarik gitu apa yang kamu tuangkan ya kan ya di YouTube dengan analisa Mas Alfi. Tapi mungkin bisa dibagikan juga ke teman-teman kalau nonton di Office Space gitu ya kan ya. Ketakutan tadi oke lah, misalkan contoh tadi kembalinya Orde Baru dan lain sebagainya. Semakin kesini personal thoughts-nya dari Mas Alfi. Semakin kesini apakah semakin mirip Orde Baru ya? Karena saya udah terjangkit Prabowo-fobia, akhirnya merasa kayak jangkrik kok tambah medeni ya. Kok rasanya kok tambah segredeg serser. Akhirnya kan saya karena ada rasa takut-takut kayak gitu, channelku tak pivot gak bahas politik. Kemarin malah ark agama bahas kritik teologi ya. Sekarang saya mulai kritik sosial budaya. Kalau misalnya dibilang semakin otoritarian, aku nggak tahu faktanya kayak gimana. Tapi ketakutan gue itu ada. YouTuber aja dijelaskan. takut ya. Dia wedi lho, Mas. Apalagi masyarakat. masyarakat. Ele enggak Ferry Irwandi wingi. Sing ngopo iku jenenge dekne apa istilahnya gawe konten itu kayak gini. Saya video ini kayaknya nggak terlalu penting untuk kalian atau penting untuk kalian. Mari kono ada orang yang analisis, oh ternyata Ferry Irwandi itu dipersekusi, diginikan, itu ada kontennya kok. Pokok dia itu menceritakan setelah dia itu turun aksi apa aku ya lupa kayak ngono. Lah aku mikir, jangkrik Ferry Irwandi dicucuki kayak ngono ae, sapa meneh aku wae ilang aku. Tapi tadi itu kalau terkait salah pantan, nah yang menarik juga adalah pengalamannya Mas Alfi di dunia jurnalistik. Gitu. Iya. Ya memang udah berpengalaman di dunia jurnalistik.
Dan kita sekarang kan pengen ngomongin soal refleksinya Indonesia, media dan juga demokrasi lah gitu ya kan ya. Menurut pandangan Mas Elvi sendiri selama dengan berbagai pengalaman di dunia jurnalistik lah gitu ya kan yang Ya, sebenarnya kalau media sekarang gitu gimana kira-kira? sebenarnya kalau itu ya, kalau ngomong media dan jurnalistik ya, saya nggak terlalu kredibel untuk berbicara soal jurnalisme karena ya saya bukan wartawan yang baik. Tapi Mas Elvi tangkap aja, Mas Elvi lihat sekarang makin kesini. Kemarin kan justru waktu di awal pemerintahan Pak Prabowo sudah dilantik kan ada beberapa pertemuan ya kan ya dengan jurnalis bahkan terpilih gitu kan ya, peneliti dari berbagai media. Kalau menurut Mas Elvi ngelihat hal seperti itu gimana? Gini, ngomongin Prabowo yang ketemu dengan media-media, kalau lebih tepatnya tak perkecil lagi mungkin pertanyaannya, jadi kira-kira media ini fungsinya itu kayak gimana sih? Boleh. Kan kayak gitu kan ya. Kalau aku ngomong sih ya, kalau berbicara soal media fungsinya seperti apa ya pasti ya watchdog-nya pemerintah toh dia itu harus jadi anjing penjaga yang harus selalu menggonggong ketika pemerintah itu ono sing salah, jadi whistleblower isu-isu aneh-aneh. Dan ya saya rasa hari ini tuh kalau saya lihat itu ada di Tempo sih ya, ada di Tempo. Dan sakjane Prabowo bahkan mesti salah. ambekannya salah. Ambekannya salah ya, nggak salah juga. Kita memang butuh media-media yang kayak gitu, yang terus-terusan nabrak, terus-terusan jadi oposan. Kalau aku ngomong sih kayak gitu. Terus kalau apakah demokrasi ini butuh media yang netral gitu kan, kasarannya gini. Apakah demokrasi itu butuh media yang netral? Ya jelas kita butuh media yang netral lah, yang bisa cover both side terus-terusan kan. Jadi kalau misalnya anggap aja ono berita si aku lagi nyuntuhno iki rada angel ya. Misalnya berita kayak Prabowo kan ya, Prabowo makan siang bergizi gratis, habis itu tiba-tiba dia berbicara yang nggak stay dengan saya, yang nggak setia dengan negara, kok nggak setia negara, yang nggak setuju dengan saya silakan out. Nah media kan harusnya nggak terus-terusan memelintir itu sebagai oh ini Prabowo ternyata attitude-nya kayak gini, ternyata dia otoritarian. Harus dilihat juga visinya kayak gimana. Jadi perlu netralitas juga sih sebenarnya dalam melihat Bapak Presiden kita yang satu ini. Ini kembali lagi tadi omongannya Mas Elvi. Mas Elvi dulu kan pernah sebagai jurnalis di media dan merasakan ada batasan-batasan itu tadi. Ini kan nyambung juga tadi, batasan-batasan itu mungkin juga sesuai dengan arah gerak medianya mau seperti apa. Akhirnya Mas Elvi memutuskan untuk ya aku bikin platform sendiri lah biar aku bisa ngobrol sesuai dengan keinginanku. Dan ini memang sebenarnya kan menjamur di Indonesia, konten kreator. Citizen journalism lebih tepatnya. Yes. Ya, itu kan banyak sekarang orang-orang yang berbicara masalah politik pemerintahan sesuai dengan pemikirannya dia. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Dan seakan-akan sekarang banyak yang jadi apa ya? Udah jadi top of mind-nya masyarakat gitu. Dan orang-orang sering mengikuti kontennya dia dan sampai menjadi mengkultuskan. Jadi seakan-akan bahwa opininya konten kreator ini oke gitu. Udah paling benar. Udah paling bener gitu. Pasti bener yang selain opininya bukan orang ini tuh salah. Gitu. Gimana Mas Elvi melihat fenomena? Kalau aku melihat harus kita bedakan sih media jurnalistik sebagai penyampai fakta atau media massa sebagai penyalur opini. Kalau citizen journalism itu kan dia itu nggak terus-terusan untuk nggak muluk-muluk soal fakta kan? Soal fakta kan, misal kayak aku gini, aku ya nggak bercerita soal fakta 100%, ada opini yang aku maksud, yang tak masukkan. Nah, media mainstream itu menceritakan fakta tanpa bias, maksudnya itu seperti itu. Jadi fenomena menjamurnya citizen journalism ini tuh kan orang-orang sebenarnya itu perlu perspektif dalam melihat realitas kan kayak gitu. Dia itu udah kayak media mainstream ini isinya itu paling mek nganu. Ono wong tabrakan ya diceritakan sebagaimana tabrakan. Tapi kalau kita membuat sebuah opini, kita kan bisa bercerita tabrakan itu terjadi karena lalu lintas yang buruk atau karena apa itu jenenge, karena lampu merahnya rusak misalnya kan seperti itu. Nah, harus dibedakan sih ruangnya yang seperti itu. Ruang-ruang jurnalisme dan ruang-ruang opini. Ruang-ruang opini. Oke, sekarang ruang-ruang opini itu memang menjamur dan menjadi kultus kasarannya kan kayak ngono. Media itu kan dia bekerja sebagaimana fungsinya untuk menceritakan fakta. Terus kalau misalnya kalau ngomong opini ki kultus, terus istilahnya yos ditiadakan aja, semuanya kembali ke media atau media ini ditiadakan aja, kita desentralisasikan informasi, semua orang itu boleh memberitakan. Yang nggak iso kayak ngono Pak, nggak iso kayak ngono Pak. Media itu bisa menjadi sesuatu yang kredibel itu ketika dia itu cek dan balance-nya bener. Kompas itu dipercaya, Tempo itu dipercaya karena apa? Ono struktur redaksi sing apik bener. Lah tapi lek ngomong sing cakeme koyo aku ngene iki sapa sing redaksi? Netizen pakarnya apa, Bro?
Nah, kalau kita berbicara kembali ke kultus kepada kepada opini seseorang, ya itu manusiawi, Pak. Beberapa orang pun juga mengkultuskan media juga. Penyembah Tempo itu banyak loh. Penyembah Kompas pun juga banyak. Penyembah media-media lah kecil-kecil kayak Project Multatuli ini ya banyak, nggak hanya di konten kreator atau orang-orang yang beropini di platformnya sendiri. Kasarannya kan kayak bono. Justru malah kadang-kadang mungkin kelompok-kelompok mahasiswa gitu ya kan mengakses berita-berita tuh atau bahkan mungkin hasil temuan-temuan suatu fenomena, suatu kasus itu malah justru lebih percaya sama kayak Project Multatuli, beberapa platform yang emang kecil tapi dia mandiri. Side stream bahasanya gue. Side stream bukan yang oke. mainstream tapi side stream. Nah itu yang jadi bahkan sumber kebenaran baru juga sebenarnya bagi banyak kelompok yang memang mungkin dia bisa kita bilang berpendidikan gitu ya kan, artinya mempercayai lah tadi dari sumber-sumber side stream tadi. Kalau aku ngelihatnya sih ya semakin banyak media itu kalau aku rasa ya, demokrasi itu memang semakin bagus. Iya, ya. bagus. Justru Tapi, makin bagus. tapi gini, kadang semakin banyak. Ini kembali lagi ke masyarakat yang mencerna informasi dari media tersebut maupun mencerna dari opininya konten-konten kreator itu tadi. Harusnya kan masyarakat ini mencerna kan. Tidak sekedar hanya Diuntal. kayak Dalam mentah-mentah juga. itulah kayak katanya tadi penyembah Tempo gitu. Kayak semuanya apa yang disebutkan Tempo, oh iya dia oke gitu. Harusnya kan termasuk yang konten kreator opini tadi gitu. Karena ketika bahayanya ketika misal dia sudah mengikuti salah satu platform dan dia mempercayai itu dalam mengkultuskan itu, ketika kepentingan dari media atau person ini berubah yang awalnya dia ingin mengedukasi masyarakat secara benar, lalu dia ada kepentingan lain di balik ini, kan otomatis masyarakat pengikutnya juga bisa juga tiba-tiba. mengamini gitu. Kan juga berbahaya juga gitu. Mas Afi ngeliat bahaya itu nggak kira-kira? Ya bahaya lah pastilah. Jadi kayak gini, semakin banyak media itu kan berarti semakin banyak opini, semakin banyak harusnya versi bagus juga. dong. Harusnya Ya, memang bagus. tapi tergantung cara kita masyarakatnya melihat. Enggak, bukan. Lebih tepatnya bukan cara masyarakat melihat, tergantung gimana kita melihat idealnya sebuah dunia wacana. Oke. Menurutmu yo, sing luwe apik iku sing ndi? Sing kabeh bebas, kabeh oleh nyangkem atau masyarakat ini itu dibatasi terhadap opini-opini tertentu. Lah aku sih lebih prefer bebas aja. Iya. Kalau Iya. aku sih lebih prefer bebas aja ya. Ya mungkin efek sampingnya itu adalah orang-orang itu nggak bisa menimbang. Orang-orang itu nggak bisa melihat Karena sepertinya kadar juga kebenaran dalam masyarakat suatu saat ini berita itu juga kayak belum gimana. bisa untuk menimbang itu gitu. Ya memang nggak bisa dan tak rasa mungkin 20 tahun lagi pun nggak bisa. Akhirnya gini, orang-orang itu memvalidasi sebuah opini maupun fakta itu dari istilahnya arahnya netizen. Kalau Ya. netizen itu mendukung, oh ini tuh salah gitu. Ya orang pasti Jadi ngomong nggak model salah. bandwagon fallacy. Ah iya, betul. Jadi apapun entah itu opini maupun beritanya benar atau salah, baik atau benar, orang-orang tuh menganggap benar ketika ya mayoritas. Banyak yang pro. Banyak yang pro. ikuti atau memvalidasi keyakinannya sendiri kan. Kasarannya Ya. kan kayak ngono. Ketika anggap baik, aku wong liberal. Anggap aja lo ya, aku ya orang liberal, aku Ya. konservatif. Itu untuk orang-orang memiliki pendirian prinsip mungkin ya. seperti aku itu. liberal ya. Anggap aja aku jadi orang liberal. Aku nggak akan mau, Pak, mendengarkan berita-berita yang muncul dari media sing beratnya itu ke arah-arah yang konservatif. Anggap aja kayak aku ya gak ngarah gelem ngrungokno Felix Siau, kasarannya kan kayak ngono dan itu manusiawi tak Iya, rasa. manusiawi. Dalam demokrasi itu manusiawi. Kasarannya kan kayak ngono. Terus kalau kita berbicara soal opo iku jenenge penentu kebenaran adalah netizen. Kan kayak gitu kan. Ya akhirnya terjadi seperti itu faktanya. Penentu kebenaran, penentu mutlaknya sebuah kebenaran itu adalah netizen. Ya karena saya sebagai praktisi YouTube ya. Ya iya sih memang. Akhirnya jadi gitu sekarang. Di dalam Benar demokrasi atau kan salah? satu suara kan Itu didengar. tergantung dari suara mana netizen. komen-komen yang rame. Iya. Gitu ya, kan. Mana Tapi komen-komen yang rame. Iya. Akhirnya itu tuh membawa ke fenomena bazar. Yang aku rasa sebenarnya fenomena itu tadi itu tidak hanya terjadi pada mungkin kebutuhan bisnis saja, tapi juga sangat mengakar di kebutuhan-kebutuhan politik dan juga pemerintahan. Ya kan? Terkait dengan media, pemberitaan maupun itu memang dari media mainstream atau juga mungkin citizenship jurnalistik gitu ya kan ya, semua akhirnya pemerintah mencoba untuk menyusupi tadi, menciptakan suatu kebenaran lewat bazar-bazar tadi, yang itu akhirnya jadi fenomena yang marak sehingga kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat pun kalau kita lihat sosial media gitu ya kan ya, scrolling dan lain sebagainya, kita akan tergiring dengan mana komentar yang paling banyak. Contoh kemarin itu yang cukup ramai soal pajak, Mas, pajaknya yang akhirnya Pajak apa ini? pajak Amerika
yang Oh, akhirnya tarif impor. Iya, tarif impor yang Indonesia kenakan 0% ya kan ya ke Amerika, dan Amerika menurunkan jadi 19% gitu. Itu pro kontranya cukup sedikit menurutku yang aku lihat ya di sosial media ya. Jadi banyak orang yang ngomong, ya kita sebagai masyarakat kita coba syukur dong, otomatis barang Amerika kan lebih murah masuk ke sini. Itu narasi-narasi coba dibangun oleh kelompok-kelompok yang pro gitu ya kan ya. Nah, kelompok-kelompok yang kontra ya banyak ngomongin soal ya kenapa bisa gitu, orang kita menggadaikan banyak hal kok, data privasinya kita harus beli pesawat dan lain sebagainya. Pun juga kita juga tarifnya juga masih kena 19% gitu loh. Rasanya gak akal-akal dan lain sebagainya. Nah, itu perdebatannya sengit. Tapi semakin banyak orang ngomong ya ini menguntungkan karena kita dapat barang Amerika yang lebih murah bla bla bla. Akhirnya kebenaran-kebenaran itu akan menjadi bingung mana yang sebenarnya yang ideal. Nah, contoh fenomena terjadi seperti itu gitu loh. Dan itu juga banyak terjadi ke hal-hal RUU TNI dan lain sebagainya. Bahkan mungkin di zamannya RUU Cipta Kerja juga kayak gitu kan, ada banyak artis-artis yang coba ngomong kita harusnya happy dong sama RUU Cipta Kerja dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu nanti narasinya dibawa, oh kata si ini loh, gini gitu. Iya. Jadi orang-orang kan selalu bawa gitu narasinya. Kalau dalam soal menjawab soal iki perkara buzzer ya. Perkara buzzer iku lah uraan memang ya. Dalam melihat fenomena buzzer aku memilih menjadi seorang nihilis. Nihilis. Tak kabeh raimu aku tok sing enggak. Kasarane kayak ngono. Sebenarnya buzzer itu kan intinya kan ada yang ingin dicapai. Bukan sekedar supaya untuk menyatukan seseorang atau membalikkan opini, tapi tujuannya kan apa, dia ingin ngebahas apa gitu. Misal masalah tarif Trump yang kemarin. Ini kan masyarakat ini dilihat kebingungan sebenarnya. Gimana sih pemerintah ini sebenarnya? Sedangkan narasinya pemerintah, kita ini untung dari 32 jadi 19 gitu. Dibandingkan negara lain itu lebih tinggi. Padahal dibaliknya juga ada banyak itu. Akhirnya masyarakat dengan buzzer yang tadi komen-komen dan juga klip-klip video yang menyatakan bahwa clipper jadi sekarang. Jadi kayak oh ya bener ini opini. Dan bahkan orang-orang tokoh-tokoh akhirnya ketika ada clipper-clipper itu jadi opininya tuh bisa terpelintir dengan adanya clipper-clipper itu tadi. Fenomena penggiringan opini publik itu kan bukan hal baru toh. Bahkan semenjak zaman Akta Diurna. Ngerti Akta Diurna ora? Enggak. Akta Diurna itu jadi Romawi itu dulu itu kan jajahannya kan wakil toh. Untuk menyebarkan kebijakan dia itu bikin satu koran yang disebut sebagai Akta Diurna, tapi isinya itu kebijakan. Nah, untuk penggiringan opini publik agar Romawi ini semakin dipuja dan orang-orang itu semakin takluk itu ya pakai Akta Diurna. Prosesi penggiringan opini publik ini kan sebenarnya bukan hal baru loh. Tapi yang harusnya jadi pertanyaan itu adalah kok bisa masyarakat kita itu semenjak tahun 98 sampai tahun sakmene sing opinine itu dia digiring lewat media bentuknya apapun, mulai dari koran, mulai dari sosial media awal-awal kayak zaman Facebook sampai sekarang yang udah masuk ke ranah visual audio kok bisa ya nalarnya itu nggak berubah sama sekali. Akhirnya kalau jawabanku kenapa ya dong ae ngomongin. Akhirnya ya aku memilih kan, aku mengambil sudut pandang sebagai seorang nihilis yang pesimis kalau melihat politik, apalagi narasi bangsa ini. Terus pertanyaannya apa yang aku lakukan? Ya aku nggak channel YouTube, tapi di luar itu semua ya. Kalau aku dalam menyikapinya secara personal, aku seneng Pak debat karo buzzer. Ada istilah apa ya? Demokrasi itu bukan untuk orang dungu. Orang-orang bodoh gitu. Orang-orang bodoh. Dan kalaupun kamu masukkan sistem otokrasi di negara ini pun ya nggak maju, sama aja. Sistem otokrasi itu menuntut orang-orang, misalnya kayak gini, kalau demokrasi itu kan menuntut semua orang pinter dan bersuara. Mbok kayak aristokrasi itu ya padha ae. Gak nutut sih. Iya, bukan gak nutut rakyat, malah seneng karena mereka itu udah terbuai dengan demokrasi, akhirnya otokrasi ya ditolak. Makanya aku ngomong, kalau kita melihat Prabowo secara netral ya, Prabowo kalau otoriter itu ya juga ada bagusnya. Ada bagusnya. Masyarakatmu kayak gini bentukannya ya, perlu digembalakan memang orang-orang ini. Perlu digembalakan. Media-media itu juga ya perlu digembalakan, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang demokratis, ya memang nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Terus kalau aku ditakon sing idealnya yang seperti apa ya? Menurutku idealnya sekarang itu adalah negara itu harus mengadopsi satu ideologi yang jelas. Emang negara kita ideologinya nggak jelas? Ya kan jelas toh Pancasila toh. Apa? Sosialis ora, demokratis yo. Iya dia ngomong demokratis demokratis. Ini ngomongin filsafat Pancasila ini nanti. Nanti ngomong filsafat Pancasila ini. Coba jelasin coba. Kalau ngomong ya aku perlu ya dalam kalau aku sih mikirnya karena aku juga bukan orang tata negara, aku orang sosiologi ya. Masyarakat ini tuh nggak punya kesadaran bersama sebagai bangsa. Kini ngomong kalau kita berbicara soal orang Jawa, bayangan nasionalitasnya orang Jawa itu
siapa sih? Bayangan orang Indonesianya itu siapa? Misalnya kayak gini, anggap aja ono wong nang pinggir jalan. Pak, takon ono. Pak, wong Indonesia itu sing koyo apa? Jawabannya itu pasti gak ada teko sukune. Orang Indonesia itu yang kayak saya, Mas. Ya yang tahu tata krama dan dia menjelaskan itu sesuai dengan lokus kebudayaannya kan? Kamu bawa ke Kalimantan pun akan sama seperti itu. Akhirnya aku berpikir, oh Indonesia lah jarine Benedict Anderson ya kan imagine community, bangsa yang diimajikan kan kasarannya kayak ngono. Akhirnya imaji itu harus diperkuat, Pak. Lewat apa? Lewat ideologi. Terus ideologi ki sing kudune sing gawe iku sapa ya media, konten-konten kreator. Makanya aku cukup sepakat dengan kalau misalnya kita berbicara soal gimana sih kalau misalnya media mainstream fenomena soal media mainstream ini ki mulai digeser oleh orang-orang dengan platform yang sendirian kasarannya kayak ngono oleh konten kreator solo ya. Aku sepakat karena orang-orang ini kan punya idenya sendiri-sendiri dan kita perlu membangun itu dari situ. Media mainstream pun karena ya memang harus sedikit digeser ya pengaruhnya karena dari dulu sampai sekarang ya nggak berhasil menciptakan satu kesadaran bersama soal kebangsaan kan bahasannya kayak ngono. Nah kita sudah nggak punya ideologi yang kalau menurut pandangan Mas Elvi ya kan kita nggak punya ideologi yang dalam arti dapat mentertibkan. Iya mentertibkan. Kok kayak demokrasi ya hasilnya kayak gini. Mbok kayak otoriter zaman Orde Baru ya padha wae hasilnya ya. Nah, arep mbok kayak apa khilafah. Ya ora apa-apa kayak padha wae kok hasilnya tenan. Malah kita menolak sekali khilafah. Tapi ini pertanyaannya gak oleh ngono nggak boleh kayak gitu kamu. Khilafah itu kamu nggak boleh melihatnya itu sebagai sistem yang kan nggak oleh antipati lah dengan satu bentuk sistem sing isine ku agama. Ya kurang tentu Pak, negara agama ya iso maju. Nabi Muhammad ayo. Wah, iku ya khilafah lho. Ayo. Ya iso berhasil kasarannya kan kayak ngono. Pada eranya ngomong mangane enak kabeh. Pada eranya, Mas. Ya siapa ngerti ono era mana? Aduh ini jadi gitu. Filsafat nanti next lah kalau udah masalah filsafat. Ini kayaknya cocok Mas Elvi ini kok nggak nantang Ferry Irwandi bicara filsafat? Ya sebenarnya kalau kemarin kok gak kemarin nantang. kan dia terbuka untuk siapa yang ya mesti kalah aku tuh Mas. Dia dokter aku ki malah itu jadi nanti. Iya. Ya itu yang nyerang nanti. Didi itu. Kita jadiin hook aja nanti. Jadi kita sekarang balik lagi nih. Ngomongin masalah kemerdekaan kita. Ya. Kita 80 tahun dan juga sampai sekarang pun juga ya lebih banyak kebenaran informasi apa itu dari apa yang diopinikan oleh mayoritas netizen. Ya. Bukan sebenarnya bagaimana sih, tapi opini yang paling valid yang dianggap valid adalah apa yang dikehendaki oleh netizen. Ya. Nah, menurut Mas Elvi bahasanya kayak gini ya, di mana posisi kebenaran itu sekarang? Iya. Nah, jawabannya kira-kira di mana Mas Elvi? Ya memang kalau kita berbicara soal kebenaran itu memang nggak pernah absolut. Tapi kalau menurutku kebenaran itu kalau saya melihat ini ya dengan nalar saya yang cukup bias, kalau bias ideologisnya kan masih ada. Kebenaran itu ada di tangannya orang-orang para pakar. Para pakar. Kondisi kalau misalnya mau dibilang gini, kondisi Indonesia yang kayak sekarang ini, wong iki goblok-goblok, mari ngono, kebenaran itu kan sangat relatif. Itu salahnya siapa? Itu kayaknya bukan salah pemerintah atau salah rakyatnya, tapi salahnya para pakar yang nggak mau turun. Para pakar iki lak ndelik nang nggone kampus, saya penggaweane ngajar mahasiswane nggih basa sing aneh-aneh ngono. Hegemoni, deradikalisasi. Ngono kan. Bahasanya dia itu nggak mau turun ke ranah-ranah yang ada di masyarakat untuk menunjukkan iki lho sing bener. Dan pakar itu kebenarannya itu setingkat di antara orang-orang biasa kayak saya. Bahasanya kan kayak ngono. Orang-orang yang kayak gini yang sekarang itu tidak tergembalakan ini kan masalahnya karena apa? Dia itu nggak mengikuti pakar, dia nggak tahu siapa pakarnya. Akhirnya wong sing ngaku-ngaku pakar pun wakeh kan. Lah harusnya pakar-pakar yang beneran dokter-dokter profesor itu mudun ngedukasi. Nah, tapi kan faktanya kan tidak gitu loh Mas, dan semua orang sekarang bebas berbicara gitu loh. Apalagi sekarang kita di zaman digitalisasi kayak gini, semua orang bisa ngonten gitu. Semua orang bisa ngonten, tapi konten itu misalnya anggap aja aku ki ngonten ya. Aku ki ngonten. Mari ngono Martin Suryajaya ngonter konten gua apa gak kicep aku. Ya. Itu fungsinya pakar itu di situ membungkam orang-orang yang bukan pakar. Nah tapi kan kondisinya saat ini masih belum tercapai itu ya. Belum tercapai itu. Nah, belum sangat jauh masih dari itu. Makanya ini suara untuk para pakar yang di kampus-kampus itu ya mudun Pak. Ojo ngajar tok nang kampus, mudun gawe konten. Mudun masyarakat ngajari bocah cilik-cilik ngono lho ya. Nah, yang kalau aku lihat ya Mas ya, akhirnya efeknya itu adalah perang kognitif Mas.
perang kognitif. Piye perang kognitif? Perang kognitif, jadi gini, semua orang kan bebas berbicara, mau dia punya kapabilitas atau tidak, semua bisa bicara, bisa ngelontar atau sosial media segala macam gitu kan ya. Termasuk juga dalam hal penggiringan opini, ya kan. Nah, yang terjadi itu adalah perang kognitif mas, yang tercipta di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi masyarakat tuh dibikin perang aja gitu loh akhirnya. Akhirnya berantemnya antara masyarakat. Berantem antara masyarakat aja gitu kan. Rakyat versus rakyat ngono Iya. kan. Kalau kayak gitu kan itu kan sebenarnya kayak skema kepemimpinan sih wis ono ket zaman lawas to ya. Dadi kudu ono scapegoat Pak kalau misalnya kita dalam memimpin itu kan harus ada scapegoat. Harus Jadi ada apakah scapegoat. itu memang yang diinginkan oleh para pemimpin? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, tapi kalau spekulasi saya pun ya memang itu yang diinginkan karena apa? Lek rakyat bersatu dan sama-sama sengsara yang seperti saat ini, ya sing dilawan sopo. Makanya kan kalau aku melihat dari narasinya Pak Prabowo itu kan antek asing, antek apa itu jenenge? Antek luar ini berusaha mengadu domba masyarakat ben apa? Ben masyarakat tidak protes sama pemerintah tapi mulai diciptakan musuh bersama. Musuh secara imajinatif bersama-sama ben podo-podo rakyat ngelawan iku. Ya itu kalau aku melihatnya dari analisis masyarakat biasa ya. Tapi kalau di kongkon analisis, oh apakah pemerintah memang pengennya gitu ya gak ero re. Aku tidak mau pemerintahan, tapi kalau tak baca ya, memang seperti itu. Biar mereka ini bisa mengerjakan sesuatu yang mereka pinginkan entah apa itu ya, tanpa digerusui wong akeh. Minimal nek gerusu ya ono sing belani. Kasarane kayak ngono. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja nih. Loh terakhir ta wisan. Ya udah iya. durasi. Pirang jam wisan iki? Aku nyangkem. Jadi menurut Mas Elvi, harapannya nih terhadap Indonesia yang akan menuju ke Indonesia Emas 2045. Nah, bentar. Sebelum itu Mas, ada satu pertanyaan. Kan Indonesia ini kan lagi benar-benar fokus berkembang di dunia digital lah gitu ya kan. Masih semua orang didorong menjadi content creator, bla bla bla. Karena itu salah satu opportunity yang ada. Itu opportunity yang ada gitu ya kan ya. Dan padahal sebenarnya spirit anak-anak muda ini sebenarnya punya hope yang tinggi akan pemerintahan yang sekarang karena diwakili oleh Punya apa? punya hope yang tinggi. Harapan. Yes, harapan yang tinggi sama pemerintah karena wapres kita anak muda. Aku pengen Kok tahu ketawa nggak boleh? perspektifnya Mas Elvi. Nggak. Terus, Aku ingin tahu perspektifnya Mas Elvi. Kira-kira gimana sih kepemimpinan seorang Gibran dalam hal untuk memupuk anak-anak muda yang bisa benar-benar Kok sensi sama Mas Gibran? itu aku pengen tahu aja, padahal kan merdeka belajar gitu ya kan. Aku pengen tahu sudut pandang dari seorang yang berpikir secara merdeka aja gitu loh. Terkait dengan kepemimpinannya Mas Gibran. Nah. Dalam hal bagaimana mengencourage lah anak-anak muda untuk bisa berkembang lewat media digital juga gitu. Gimana nih Mas Alvin? Aku mau mulainya dari mana ya sih dulu. Mas Gibran ini salah satu wapres yang nggak terlalu tak reken. Kenapa? Ya apa ya? Iki jokes ya kayak gini ya. Kemarin itu kan ada anak kecil Ryu Kintaro ngomong Iya. perintis apa menjadi perintis lebih seru daripada pewaris ya. Aku mikir alhamdulillah sih ngomong kudu Gibran. Kalau Gibran mungkin tuh di-upload gitu. Mampus kok. Cuma untung ya yang ngomong itu bukan Mas Gibran. Berarti Mas Alvin nggak punya hope pada sosok Gibran? Kalau berbicara soal hope ya wakil presiden bisa apa satu. Terus yang kedua Ya kan future presiden. Future leader loh dia. Future leader. Bisa akan jadi presiden. ya lek kepilih lek ora. Lah iya kan masih bisa jadi future Dia dia. aja bisa jadi wapres loh Mas. Dengan tiba-tiba. Nah ya. Ya apa ya aku lek ndelok Mas Gibran. Kalau jadi ya. presiden loh dia usianya Sejauh ini sebagai dari sudut pandang seorang yang juga muda, aku nggak pernah termotivasi dari Gibran. Aku nggak pernah sama sekali termotivasi oleh Mas Gibran. Okay. Kalau El ini kan tadi kan klaimnya, oh ini berusaha untuk memotivasi anak muda. Nyatanya aku nggak, yo. Okay. Aku kan satu dari sekian orang dan aku yakin aku nggak sendiri. Oke Mas Alvin. Bahasannya kan kayak gitu. Iya. Pertanyaan dari Mas Satya tadi. Kalau ngomong Gibran menuju 2045, Gibran 2045 umur berapa ya? Dia sekarang 40 ya? udah jadi presiden 2 periode Pak. Kalau 2045 umur berapa dia? Kemarin Kalau dia 35 sekarang- Oh 35, belum 40. 55 berarti 55. Berarti 55, berarti bukan anak muda lagi ya udah dia. Nggak muda lagi. Jadi- Kita juga udah nggak muda lagi nanti. Kalau ngomong Mas Gibran itu ya, kalau saya ngelihatnya itu dari kacamata kontennya dia sih. Coba gimana? Ya kan kontennya kan Jiplak Malaka Project. Ya kan inspirasi. Ya nggak gitu juga bro, persis plek loh itu masalahnya. Ya mungkin yang ngerjakan Kayaknya sama kan editornya nggak sama. tahu. Atau mungkin emang maksud dia tengil aja ngesem. Ya maksudnya tuh ya biar orang-orang ngomongin. Iya, bisa Ya kan? jadi. Loh,
kalau orang-orang ngomongin tanpa dia bikin konten itu dek wis dirasani, Mas. Biar tambah ngomongin kan Mas Elvi kan Cek seneng ya sih wong dirasani. Loh, kan Mas Elvi kan bilang salah satu konten sebagai YouTuber, salah satu hal yang bikin meledak itu ngomongin orang kan. Berbicara soal kontroversi lebih Iya. tepatnya. Dan ya sebenarnya kontennya Gibran itu enggak kontroversial pada pembahasannya, bagus. Orangnya aja kontroversial. Bagus kalau kita berbicara soal secara kita lihat secara kritis ya, bukan yang sinis ya, secara kritis kontennya bagus, mengajak anak muda untuk ya ayo kita bergerak bersama, berjalan bersama. Tapi kalau kita lihat secara timbangan yang lain ya sebenarnya itu konten yang nggak berbicara soal apa-apa sih. Oh, itu malah lebih parah sih. Aku ngomong itu nggak membawa narasi apa-apa, aku nggak ngomong. Ya, ada skripnya, Ini nulisnya sih kena. Ke pertanyaan yang terakhir tadi. Iya. Menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya Mas Elvi untuk Indonesia dan juga untuk masyarakat Indonesia. Imajinasi sih, imajinasi. Tidak hanya untuk pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk Indonesia sebagai negara ya, masyarakatnya juga gitu. Iya. Kadang kita tadi banyak ngomongin masalah perilaku masyarakat Indonesia, wataknya masyarakat Indonesia gitu. Harapanku terhadap masyarakat Indonesia. Kalau masyarakatnya dulu ya belum Indonesianya ya. Iya. Masyarakat yang berharap masyarakat Indonesia ini besok di tahun 2045 udah bisa berpikir secara filosofis dan bijak. Oke. Bijak tadi intinya DE ku kalau menerima informasi, menerima ide itu enggak langsung dilek-lek ngono, enggak ada pertimbangan. Oh, ini pro and cons, kasarane ngono loh. Ada pro consnya, terus ada timbangan. Oh, ini perspektifnya kayak gimana. Aku berharap orang-orang ini jadi lebih bijak lah dalam sebelum nyangkem, sebelum menghakimi sesuatu. Karena ya gini, kalau aku kan dari tradisi NU. Jadi tradisi NU itu yang aku dalam itu kan kebanyakan dari narasinya Gus Dur. Ide Indonesia yang bagiku ideal itu adalah negara yang paling toleran gitu loh. Negara yang toleran. Harapanku masyarakat ini jadi toleran. Terus harapan terhadap pemerintahannya itu apa ya? Yo cuma cek larang lah Pak. Sesimpel itu ya. Ya sebenarnya maksudnya saya nggak majeki larang-larang itu, ayolah kita mulai berpikir bahwa masyarakat ini tuh bukan apa itu namanya, bukan orang-orang yang kasarannya itu yang harus nuruti kamu, bukan, atau kasarannya orang-orang masyarakat itu objeknya pemerintah, nggak kepingin. Aku pengen masyarakat itu jadi subjek. Jadi pemerintah itu bener-bener melihat rakyat itu sebagai manusia ngono loh. Bukan sebagai entitas pemilu apa ide-ide ngawur tentang apa ya kasarannya yo. Bukan komoditas lah. Aku pengen pemerintah itu melihat rakyat itu sebagai manusia. Whole manusia yang punya perasaan, yang harus dihidupi dan harus dicukupi. Aku pengen pemerintah itu lebih bersikap sebagai bapak. Itu Dewi kan tadi. dia apa Pak? Kayak gitu sih. Ya mungkin itu cita-cita yang Cita-cita jadi kemungkinan nggak akan terjadi juga. Oh, tidak optimis berarti Indonesia. Ya memang, karena aku ngomong kalau ngelihat politik, apalagi media ya, apalagi buzzer itu ya, aku memilih menjadi nihilis. Mungkin optimisnya 2045 Hijriah. Oh iya. apa? 2045 Hijriah Indonesia Emas. Berapa ratus tahun lagi tuh? Berapa ratus tahun lagi tuh? Jadi, Tapi iya, gimana Mas? aku sih kayak gitu sih sebenarnya yang aku harapkan di Indonesia tuh jadi negara yang jauh lebih toleran. Konflik itu biasa, harusnya di demokrasi. Tapi aku pengen masyarakat itu jauh lebih dewasa dalam menanggapi opini yang berbeda. Akhirnya kan kalau masyarakat ini bisa menimbang sesuatu itu dengan netral, menimbang sesuatu dengan bijak, pemerintah kan yo nontonnya yo enak, gitu kan. Iku lek pemerintahnya kena. Jadi berarti dari Mas Elvi adalah pajak diturunin, semoga ya kan. Jangan semua dipajakin karena memang visinya sepertinya sekarang emang semua dipajak. Harapannya mungkin 2045 Indonesia dan terus berkembang gitu ya kan ya. Jadi kita nggak perlu bergantung pada pajak lagi. Bukan masyarakat yang membayar gitu ya kan ya kinerja pemerintah. Dan untuk YouTube-nya Mas Elvi sukses selalu ya Mas Iya. ya. Makin Subscribe berkembang. LVW. Subscribe juga LVW Ya, ya kan ya. subscribe POV Space juga. Iya. Oh ya klik subscribe iki. Iki channelnya oke iki. Meneh kontennya malah lebih gaplek ya area-area iki. Next nanti kita di tempat lain dan mungkin topik lain kita akan perdalam lagi Ya, kan, apalagi pokoknya bicara Mas masalah Elvi. filsafatnya Iya. Mas Elvi. Boleh. Jadi biar kita lahirkan musuh yang Sepadan untuk Ferry Irwandi. Cuk, ngawur bener, sumpah cuk. Sampai Wow. Dan saya Satya Adi. jumpa, bye.